Saya merasa Tuhan tidak adil. Saya merasa bahwa Tuhan harusnya memberkati saya. Saya sudah menyerahkan hampir separuh waktu saya untuk Tuhan. Dan saya merasa layak untuk diberkati oleh Tuhan. Dan hari itu saya berpikir bahwa saya mau meletakkan pelayanan saya. Toh sudah sejak dulu saya melayani Tuhan habis-habisan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Aldrin. Saya berprofesi sebagai bankers di salah satu bank swasta di Indonesia. Hari ini saya melayani di Departemen Praise and Worship dan juga sebagai greeter di ibadah. Saya sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Istri saya juga melayani di Departemen Praise and Worship dan juga Communication Department. Saat ini kami dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi salah seorang TL di wilayah Makassar Timur. Saya ikut CG sejak tahun 2006. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Saya diajak oleh teman saya untuk join di CG. Waktu itu saya menolak dengan berbagai alasan. Namun hari itu saya memutuskan untuk datang sekali itu saja. Saya langsung mengalami Roh Kudus dan memutuskan untuk dibaptis air. Sewaktu saya AOG, saya melayani bisa sampai 4-5 kali dalam seminggu menggunakan angkutan umum, dan jarak antara tempat saya menuju ke tempat angkot itu harus berjalan kaki kurang lebih 1 km. Itu hampir setiap hari saya lakukan, hampir setiap minggu, dan itu saya lakukan dengan sukacita. Terkadang supaya saya bisa punya ongkos untuk naik angkot, saya harus menghemat uang jajan dari orang tua saya. Kesibukan saya selama seminggu bisa dibilang cukup padat, karena selain saya bekerja di sekuler, kami juga terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Ada meeting-meeting, penggembalaan, ada latihan departemen, ada pertemuan departemen, ada pertemuan untuk pemuritan, ada CG yang kami rintis juga. Dan kesibukan itu terkadang kami pulang ke rumah sudah dalam keadaan lelah. Dalam beberapa kali kesempatan, terkadang ada waktu-waktu di mana tekanan pekerjaan sangat menekan saya. Tekanan dari atasan, target, dan sebagainya. Hal itu membuat saya sangat berat. Saya pernah berpikir untuk berhenti dalam pelayanan. Pada saat itu, saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya berpikir, mengapa orang itu bisa diberkati, bisa sukses di usia yang sama dengan saya, dan mereka bisa fokus meluangkan waktunya untuk membangun kehidupan, membangun karir, dan membangun bisnis mereka. Saya merasa Tuhan tidak adil. Saya merasa bahwa Tuhan harusnya memberkati saya, dan saya merasa layak untuk diberkati oleh Tuhan. Dan hari itu saya berpikir bahwa saya mau meletakkan pelayanan saya. Toh sudah sejak dulu saya melayani Tuhan habis-habisan. Tetapi pada saat itu Tuhan seolah berbicara kepada saya bahwa berkat terbesar itu bukan materi. Berkat terbesar adalah perkenanan Tuhan atas keturunan dan anak cucumu. Siapa nak? Oh, papinya Joy. YouTube channel GMS Sulam Papua. Welcome home, welcome to GMS Makassar. Ketika saya mengejar karir dan uang, apakah itu bisa menjamin saya bahagia? Apakah itu bisa menjamin saya tetap mengasihi Tuhan? Pada saat itu Tuhan berbicara keras di dalam hati saya bahwa perkenanan Tuhan adalah yang paling penting. Ketika Tuhan menjamin masa depan keturunan-keturunan saya. Papiku sayang. Dan hari itu saya memutuskan untuk tetap di dalam pelayanan. Saya memutuskan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, apapun hari ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan kami bahagia, kami bersyukur karena kami percaya bahwa warisan terbesar yang bisa kami berikan untuk anak cucu kami bukan materi, tetapi teladan dalam melayani Tuhan. Dan itulah yang akan menjagai dan menjamin kehidupan kekekalan mereka kelak. Yesus sayang pada cuma menciptakan orang lain. Thank you. Komitmen saya adalah terus setia melayani Tuhan dan menjadi hamba yang bertanggung jawab. Ketika saya diberikan kepercayaan, saya mau menjadi orang-orang yang mengembalikan talenta itu kepada Tuhan. Saya mau menjadi hamba yang bertanggung jawab di setiap area kehidupan saya, baik itu di dalam keluarga, di dalam pelayanan, maupun di dalam pekerjaan.
Dadah.